manusia dengan alam. Pertama kali mengenal Odessa itu sebenarnya melalui percakapan informal dengan Pak Faiz di sosial media, karena saya melihat postingan-postingannya ya, profil. Dari situ saya mulai baca. Saya melihat banyak hal yang menarik yang dilakukan Odessa ya, karena saya banyak berkecimpung juga dengan masyarakat. Memang saya bekerja dengan medium audiovisual. Saya nggak bilang saya filmmaker, tapi secara simple biasanya orang mengatakan orang yang bekerja dengan medium audiovisual itu adalah pembuat film. Tapi saya menggunakan medium audiovisual ini sebagai alat untuk pendidikan, alat untuk melakukan perubahan, alat untuk melestarikan kebudayaan, alat untuk merekam kearifan lokal. Sebenarnya film itu menurut saya ya haram hukumnya kalau cuma dipakai untuk bentuk hiburan, entertainment gitu ya, karena dia adalah sebuah alat yang sangat powerful atau sangat kuat untuk mengubah keadaan ke kondisi yang lebih baik. Intinya itu, dan saya melihat Odessa melakukan banyak perubahan ya di masyarakat ya. Biasanya memang partner-partner kerja di Terong atau yayasan yang saya dirikan bersama teman-teman itu adalah bukan orang-orang film, tapi adalah masyarakat gitu ya, banyak masyarakat akar rumput, kemudian yang bergerak di bidang pemberdayaan. Nah, secara kebetulan, tapi saya nggak pernah menganggap sesuatu sebenarnya kebetulan ya, selalu ada benang merahnya. Saya sedang riset mencari teman kerjasama, partner, kolaborator gitu ya, yang bergerak di isu pangan. Gitu ya. Nah, makin banyak saya membaca dan melihat postingan-postingan dari Odessa, dan juga makin intensif ngobrol dengan Pak Faiz, pendiri Odessa ini, kemudian saya melihat makin banyak kesamaan visi gitu ya. Nah, dari situlah kemudian sampailah pada kesepakatan, saya akan datang ke Odessa, kita ngobrol, kita melihat, saya juga menjelaskan ke Pak Faiz apa sih yang selama ini saya lakukan gitu ya. Saya juga adalah seorang yang sangat mempercayai yang namanya experiential knowledge, mengetahui dari pengalaman sendiri, bukan intellectual knowledge saja. Jadi tahu hanya dari baca, hanya dari katanya, hanya dari nonton, enggak. Saya akan punya dorongan, saya mau datang sendiri, saya mau lihat sendiri, saya mau ngobrol sendiri, saya mau mengalami sendiri. Karena kan tiap orang pasti punya membentuk pengalaman yang berbeda-beda gitu ya. Saya sambung sedikit, yang setelah saya ngobrol dengan Mang Ujang dan Jajang juga, saya jadi tahu kehidupan masyarakat di Indonesia itu, masyarakat kita ini realitasnya sebenarnya seperti apa sih. Karena kebetulan saya tinggal di kota, saya tinggal di Jakarta. Jakarta itu kan seperti gelembung sebenarnya ya, yang kalau kita nggak berusaha keluar dari situ, dari zona nyaman ini, sebenarnya kita nggak hidup dalam realitas masyarakat Indonesia yang mayoritas, sesungguhnya yang banyak gitu. Melakukan ini juga membuat saya selalu mungkin istilahnya membumi atau lebih conscious gitu ya. Kondisi masyarakat kita tuh sekarang seperti ini. Data-data ini tuh penting buat saya sendiri dan juga buat orang gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita tahu realitasnya di lapangan itu seperti apa sih, supaya kita nggak semau-maunya gitu ya. Gue bikin ini karena menurut gue itu asik, karena kayaknya itu penting, yakin penting gitu kan. Lihat dulu deh ke lapangan seperti apa. Nah, kebiasaan saya ketika saya bekerja di sebuah lokus, di sebuah lokasi ya, saya nggak, sebisa mungkin saya tidak akan membawa semua tim saya dari Jakarta dari luar. Saya akan berusaha bekerja sama dengan tim lokal. Karena apa? Orang-orang lokal ini pertama mereka adalah tuan rumah ya. Ketika kita layaknya kita memasuki rumah orang. Ketika kita masuk ke satu wilayah, kita akan izin dan kita harus mengenal siapa sih tuan rumahnya gitu ya. Kemudian pengetahuan lokal ini yang saya nggak punya gitu ya, yang kemudian dibagikan kepada saya melalui obrolan saya dengan Jajang dan juga dengan Mang Ujang gitu ya. Sehingga hal-hal yang tadinya melalui misalnya membaca tulisan-tulisan, artikel-artikel tentang Odessa, saya punya persepsi sendiri gitu ya, misalnya ini tuh kayaknya begini. Tapi ini kan baru asumsi saya dari sebuah bahan bacaan. Nah, setelah saya datang
kesini ngobrol sama Mang Ujang, saya kemudian menjadi tahu realitasnya gitu ya. Oh ternyata seperti ini, dan inilah yang sudah mereka kerjakan. Oh berarti ini juga adalah termasuk dari hasil gerakan Odesa, apa yang dilakukan oleh Odesa gitu ya ke masyarakat yang di sini. Dan menurut saya sih luar biasa sekali ya, karena nggak gampang mengubah sebuah kebiasaan. Kemudian kita tahu lah, sama-sama nggak tahu, kita sama-sama tahu bahwa orang banyak ngomong soal pemberdayaan, tetapi ketika pada prakteknya gitu ya, secara simpel gitu orang mungkin mikir masa sih orang dibantu nggak mau. Oh tidak semudah itu gitu. Dan kalau teman-teman yang udah sering berkecimpung dengan pemberdayaan masyarakat, mereka akan tahu betul bahwa kenyataannya tidak semudah itu untuk mengubah masyarakat gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang tanah yang namanya Nusantara ini ya, Indonesia ini ya, ada benang merah yang membuat kita ini akhirnya menjadi saudara gitu ya, satu bangsa, satu tanah air, meskipun sebenarnya kekayaan budaya kita sangat beragam ya, kemudian kekayaan alam kita juga sangat beragam, sungguh berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Yang paling gampang kita langsung kenali aja adalah bahasa ya, bahasa yang berbeda. Kalau saya pergi, yang bikin saya senang juga ya pergi ke pelosok-pelosok itu adalah saya mempelajari bahasa Bali. Karena bahasa itu adalah senjata yang memudahkan saya diterima dimanapun gitu ya. Ketika kita tahu bahasa lokal mereka, komunikasi kita akan lebih lancar. Tetapi juga selain persamaan, tentunya ada hal-hal yang sangat lokal gitu ya, sangat spesifik dari tiap-tiap tempat. Di Cimenyan misalnya, oke, bahasanya bahasa Sunda, tapi juga pasti ada kekhasannya, kekhasan dialog gitu ya dari sini. Kemudian juga yang saya lihat, karena Odesa itu kerjanya berkait dengan pemulihan tanaman gitu ya, dengan tanah gitu ya. Saya juga jadi belajar native seeds di sini apa sih, tanaman lokal di sini apa sih gitu kan. Kemudian sejarah dari tempat ini sendiri ya. Lalu kebudayaan masyarakatnya. Karena kan Jawa Barat ini luas ya, banyak gitu ya. Tetapi juga di setiap desa akan beda-beda gitu ya. Ini di Kecamatan Cimenyan ini, pengetahuan yang saya dapat dari Jajah maupun Mang Ujang, juga dari Mang Toha kemarin setelah jalan ke beberapa tempat di sini kan ya. Kalau orang daerah sini itu banyaknya bertani ini, kalau orang daerah sini tuh nggak begini, mereka tuh kebiasaannya ini gitu kan. Kalau di sini lebih padat, kalau di sini nggak ada air. Nah itulah kekhasannya gitu ya. Dan saya baru tahu bahwa daerah perbukitan yang kita mengasumsikan daerah bukit itu harusnya banyak airnya, subur gitu ya. Ternyata di sini kebalikannya gitu ya, susah air dan segala macam. Dan kita mikir kalau di desa itu orang karena banyak yang menanam, bertani, sering makan sayur. Ternyata permasalahannya di Odesa gitu ya, banyak sekali masyarakat yang tidak mengenal gitu ya sayuran, padahal mereka mungkin punya di halamannya gitu ya. Salah satunya kekhasannya itu ya. Kemudian juga mungkin dari lokasi di sini ada curug batu templek dan segala macam gitu ya. Saya juga jadi tahu ini ternyata adalah semacam puncaknya Bandung, di mana orang-orang kota membeli tanah di sini kemudian membangun villa-villa yang banyak mangkrak itu gitu ya. Dan seiring dengan pembangunan yang ada, ternyata masyarakat aslinya tetap tertinggal gitu ya. Bahkan mungkin cukup mengenaskan karena jarak Cimenyan ini dari ibu kota Jawa Barat sangat dekat gitu, tapi ketertinggalan masyarakat di sini sungguh nampak jelas dan memprihatinkan. Kalau saya pertama itu saya percaya terhadap niat gitu ya. Kalau metode itu adalah trial and error. Artinya karena Pak Faiz sebagai pendiri Odesa juga adalah pendatang di sini, saya yakin beliau melalui proses trial dan error, melakukan berbagai cara dan metode untuk mencari sebenarnya formulasi apa sih yang tepat untuk melakukan apa yang ingin dilakukan oleh Odesa gitu ya, apa yang dicita-citakan oleh Odesa gitu ya. Jadi pertama itu dulu, niatnya tuh untuk apa gitu loh, untuk dirinya sendiri atau untuk orang banyak, untuk kebaikan orang banyak. Yang lainnya itu menurut saya menyusul gitu ya. Ya kalau misalnya orang yang nggak terlalu peka atau misalnya nggak terlalu terbuka, mungkin dia jadinya lama gitu ya, bisa menemukan formulasi yang tepat atau bahkan menyerah gitu ya. Ya udahlah, menyerah gitu ya. Kemudian kalau misalnya orang yang memang true passionnya ada di situ, dia akan terus bergerak ke situ. Dan yang menurut saya sudah sangat tepat adalah melibatkan warga lokal, karena itu adalah kunci
nggak mungkin berhasil, nggak mungkin bisa kalau gerakan apapun yang terjadi di sebuah lokus yang katanya ingin melakukan perubahan di lokasi itu tapi tidak melibatkan masyarakat lokal. Dari mulai pengambilan keputusan, kemudian membuat program, kemudian pelaksanaan, eksekusi dan lain-lain itu saya pikir satu hal yang krusial adalah itu, libatkan masyarakat lokal. Dan saya bisa bilang bahwa apa yang dilakukan Odesa itu tepat karena sudah menunjukkan hasil. Dari tidak tahu menjadi tahu, itu adalah sebuah transformasi gitu ya, sehingga sekarang mereka memandang Hanjeli dan Kelor itu sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda gitu. Ternyata selain punya manfaat terhadap kesehatan, ditambah misalnya manfaat ekonomi. Kaitannya dengan yang tadi Ibu sampaikan nih, tentang asal muasal sampai ke Odesa karena ketertarikan terhadap pangan. Nah, apa yang Ibu lihat tentang kenapa Ibu sangat tertarik dengan pangan lah seperti itu? Oke. Apa sih pangan itu, Bu? Apa sih pangan itu gitu ya? Kenapa sih saya tertarik dengan pangan? Kita ini kan hidup menjadi lifelong learner, artinya meskipun udah selesai sekolah apa segala macam, sebenarnya kan pembelajaran itu, proses pembelajaran nggak pernah selesai gitu ya, karena apa yang disediakan oleh semesta ini itu begitu besar dan kemampuan kita untuk mengetahui itu begitu kecil, dan waktu kita untuk hidup itu begitu singkat untuk bisa menyerap semua yang ada di semesta ini. Nah, saya juga baru ya, saya masih belajar, tetapi yang saya tahu tentang pangan itu adalah kaitan manusia dengan alamnya. Jadi pangan itu kan kebutuhan kita, karena kita punya tubuh fisik maka kita harus makan gitu ya. Kalau kita nggak punya fisik nggak jadi masalah makanan itu ya. Nah, kita juga ngelihat misalnya semua orang tahu lah, dulu zaman saya kecil ya, atau zaman saya sekolah gitu ya, di sekolah saya tuh jarang sekali ada anak yang gemuk gitu ya. Jadi semua badannya kurus-kurus gitu ya, maksudnya biasa lah gitu ya. Begitu ada anak yang gemuk itu pasti akan stand out sekali, akan menjadi menonjol gitu karena jarang orang gemuk. Tetapi dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi kita melihat makin banyak yang gemuk, dan bahkan kalau ngelihat anak-anak muda sekarang jadi malah nggak ada yang kurus, semuanya tuh berisi gitu ya, semuanya tuh montok ya. Itu kan perubahan yang pastinya dari makanan, karena ini kan makanan semua, ini kan akumulasi dari makanan kan, makanya menjadi penting gitu ya. Kemudian saya juga melihat banyak sekali orang-orang yang saya kenal itu mati muda ya, 40 tahun udah kena stroke, 40 tahun udah kena serangan jantung, darah tinggi, ada yang sudah mengkonsumsi obat secara permanen gitu ya. Ya ini apalagi kalau bukan makanan, gaya hidup lah ya kita bilangnya secara keseluruhan. Artinya makan itu bukan cuman buat kenyang gitu ya. Makan itu bukan cuman buat enak gitu. Untuk bisa survive manusia ini kita harus mengkonsumsi makanan gitu ya. Tapi makanan apa yang mau kita masukkan ke dalam tubuh kita, ini kan akhirnya jadi penting. Nah, Indonesia ya, tanah Nusantara ini kan kaya sekali gitu ya. Kita punya jenis-jenis pangan, jenis-jenis tanaman pangan yang belum eksplor manfaatnya dan juga belum termasyarakat gitu ya. Kita sering dengar orang tua kita mengkonsumsi rempah-rempah apa dan segala macam. Orang di luar negeri baru 5-4 tahun belakangan mungkin kan tergila-gila sama rempah-rempah kunyit lah, apalah, kelor dan segala macam. Nah, kita ada gitu di halaman rumah kita. Nah, ini yang kemudian jangan sampai kita harus makan makanan yang tumbuh di halaman kita tapi taunya dari luar gitu ya. Kenapa sih kita nggak coba cari sendiri? Kenapa kearifan lokal, pengetahuan itu nggak kita kembalikan? Karena kan ada arus pengetahuan yang terputus sebenarnya ya. Nenek moyang kita dulu tahu informasi itu bergerak dari sini kemudian menyebar ke luar negeri gitu ya. Tapi kemudian ada informasi yang terputus, arusnya itu berbalik. Kita dijejelin informasi dari luar semua dan kita mengikuti itu. Sementara barangnya adanya di sini, itu kan ironis kan. Ya saya juga jadi merasa bego gitu ya ketika kita baca semua informasi ini kan semuanya ada di sini ya. Kenapa sih kita nggak lebih menekuni ini gitu ya? Ini kekayaan pangan kita, kebudayaan kita gitu ya. Harusnya kita lebih punya banyak perhatian dan harusnya ini menjadi gerakan.